Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah wasyukurillah ala ni'matillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan hidayah iman Islam sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini. Insya Allah kita akan mengkaji sedikit dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah dan ucapan kita Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Saya mohon maaf pekan kemarin tidak bisa hadir karena dapat tugas menemani asesor ada akreditasi, jadi dapat tugas menemani sehingga tidak bisa hadir ke sini. Insya Allah kita lanjutkan. Terakhir kita sampai ke ayat yang ke-57. Jadi Bani Israel ketika ada di Taih itu adalah padang pasir dan mereka terjebak di sana selama 40 tahun gara-gara mereka gak mau taat kepada Allah. Ketika diminta diuji Allah untuk berjihad melawan kaum Jababirah, kaum yang perkasa. Nah, perkasa ini memang tafsirannya banyak ya. Ada yang mengatakan dia itu seperti raksasa, ada yang menafsirkan dia sebetulnya gak raksasa, tapi punya kekuatan yang sangat kuat. Nah, Bani Israel waktu itu gak mau. Nah, karena gak mau, mereka kemudian diberikan peringatan oleh Allah berupa bingung selama 40 tahun terjebak di padang pasir di Taih. Nah, itu terjadi kira-kira 40 tahun. Nah, ketika mereka di sana di Taih itu, nah mereka makannya gimana? Nah, makannya tetap dijamin oleh Allah, yaitu mendapat al-manna was-salwa. Al-manna itu kayak semacam madu gitu. Jadi kalau pagi itu ada kayak semacam apa namanya, semacam embun. Nah, itu kayak madu. Dan mereka juga dapat makan as-salwa. As-salwa itu semacam burung puyuh, burung yang gak punya ekor, yang gampang mati kalau ada suara yang mengagetkan. Nah, itulah yang dimakan oleh Bani Israel ketika mereka terjebak di labirin di padang pasir selama 40 tahun. Nah, kemudian setelah 40 tahun, nah ini penjelasan ada di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-58. Wa idh qulna udkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wa qulu khittah naghfir lakum khatayakum. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berkata. Kami maksudnya adalah Allah. Berkata kepada siapa? Kepada Bani Israel. Tapi tidak langsung ya, tapi melalui Nabi Musa alaihissalam. Maksudnya adalah ba'da khurujihim minatihi, setelah mereka terlepas dari padang pasir yaitu Taih, ala lisani Dauda, melalui lisan Nabi, ala lisani Musa, melalui lisan Nabi Musa, atau ala lisan Yusha, atau sebagian riwayat melalui lisan Nabi Yusha. Jadi Allah mengatakan kepada Bani Israel melalui lisan Nabi Musa atau melalui lisan Nabi Yusha. Apa Allah sampaikan? Udkhulu hadhil qaryah. Udkhulu, masuklah kalian. Hadhil qaryata, negeri ini. Nah, negeri ini maksudnya adalah negeri Syam.
Ruwiya, ini penjelasan Imam Nawawi. Ruwiya diriwayatkan anna Musa alaihissalam, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam, ba'da inqidha'il arba'ina sanatan, Saro berjalan. Ba'da inqidha'il arba'ina sanatan, setelah selesai 40 tahun, biman bagiya min Bani Israil, dengan orang yang masih hidup dari kalangan Bani Israil. Jadi kan kemarin dijelaskan, jadi ketika mereka dikejar oleh Fir'aun, itu kira-kira awalnya sekitar 600.000 orang, kira-kira. Nah, kemudian di perjalanan itu kan ada yang meninggal, ada yang kena azab, macam-macam ya. Karena ada yang menyembah patung sapi, ada yang minta Allah ditampakkan secara terang-terangan, mereka kena azab. Nah itu selama ada yang terjebak 40 tahun, itu kan juga ada yang mati dan sebagainya. Nah kemudian yang tersisa setelah 40 tahun, nah ini berjalan bersama dengan Nabi Musa. Fafataha Ariha, maka negeri Ariha atau daerah Ariha di Fathil Ha'i wa Kasri Ra'i, yaitu dengan dibaca fathahnya Hamzah dan kasrohnya Lufroh, jadi Ariha bacanya. A-nya dibaca fathah, Rohnya dibaca kasroh, Ariha. Jadi Ariha ini dibebaskan, yaitu Ariha itu apa? Ariha ini adalah Qaryatul Jabbarin, negeri para kaum Jabbarin yang gagah perkasa itu. Ada yang mengatakan Jabbarin ini apa betul-betul dia itu dia itu apa istilahnya itu, orang yang besar itu apa? Raksasa. Ada yang mengatakan raksasa. Makanya kalau kita sering mendengar kisah tentang David dan Goliat itu kan raksasa ya. Nah itu bahasa Arabnya Jabbarin. Nah kalau orang-orang Eropa nyebutnya Goliat. David dan Goliat, jadi Nabi Daud dan Goliat. Nah itu dibebaskan. Nah Ariha ini adalah bainal Al-Quds wa Huram, yaitu daerah antara Al-Quds dan Huram. Wa aqama fiha, dan berdiam di sana Nabi Isa, masya Allah, sampai waktu yang dikehendaki Allah. Summa qubida fiha, kemudian beliau Nabi Musa itu diwafatkan Allah di sana. Nabi sebagian kisah Nabi Musa itu sudah meninggal sebelum masuk ke negeri Syam, yaitu ke Palestina saat ini, dan sudah meninggal duluan. Ada yang mengatakan faqila innahu qubida fitihi. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu meninggal di Atai, di gurun waktu terjebak 40 tahun itu. Walamma ihtadara akhbarahum bi anna Yusha ba'dahu nabiyyun. Nah, ketika sampai kabar kepada mereka bahwa Nabi Yusha itu diangkat sebagai nabi, ba'dahu setelah Nabi Musa, nabiyyun sebagai nabi, wa anallaha ta'ala amrahu bi kitab Jabbariyah. Jadi memang ada dua versi. Ada versi yang pertama bahwa ketika 40 tahun di padang pasir, dan mereka setelah 40 tahun keluar. Nah di daerah Ariha, nah disitulah Nabi Musa meninggal. Ada yang mengatakan Nabi Musa itu sudah meninggal sebelum masuk ke Ariha. Jadi ketika akhir masa di padang pasir selama 40 tahun itu. Nah, Nabi sebagian kisah mengatakan Nabi Musa meninggal, dan diganti Nabi baru yaitu Nabi Yusha. Ini sebelum datangnya Nabi Daud. Nah, nanti kan ketika sampai di Syam, nah kemudian orang-orang Bani Israil kan minta Nabi lagi ya, minta raja. Dan Allah menghadirkan raja baru, itu namanya Raja Toluk nanti. Nah Toluk ini nanti perang bersama dengan Jalut. Jalut itu juga kuat sekali. Nah kemudian disitulah muncul nabi yang masih muda, yaitu Nabi
Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud ini yang sering dikenal dengan nama David. Ini Nabi lagi ya, Nabi Daud. Nah, Nabi Daud itulah nanti menjadi pasukannya Taurat dan beliau yang membunuh Jalut. Makanya kemudian Nabi Daud nanti itu diangkat anak oleh Nabi Taurat. Ya, Nabi Daud dan nanti punya anak namanya Nabi Sulaiman, Nabi Solomon. Jadi Nabi Bani Israel banyak para nabi. Ya. Jadi sebagian kisah mengatakan innahu qubila fitihi. Jadi di Nabi Musa itu wafat di padang pasir. Nah kemudian setelah itu datang seorang nabi yaitu Nabi Yusha. Kemudian wa anna Allah Ta'ala amarahu bi qitalil jababirah. Nah kemudian Allah menyuruh Nabi Yusha bersama dengan Bani Israel untuk memerangi kaum Jababirah dan berhasil memenangkan sehingga kaum Jababirah ini kalah. Sehingga Bani Israel bisa masuk ke Syam. Ini sebagian kisah begitu. Fasarabihim Yusha, maka berjalan bersama Bani Israel Nabi Yusha waqotala al-Jababirah dan beliau berhasil membunuh atau mengalahkan kaum Jababirah. Wasor Asyam kulluhu li Bani Israel sehingga Syam kembali lagi ke pangkuan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu awalnya di Syam, terus pernah pindah ke Mesir kira-kira 3-400 tahun. Di zaman Nabi Musa migrasi lagi ke Syam. Migrasinya itu juga butuh puluhan tahun. Nah, benar Bani Israel ketika di Syam ini banyak durhaka kepada Allah, bahkan banyak membunuh para nabi. Sehingga mereka itu juga sempat terusir berkali-kali. Termasuk ketika mereka itu membunuh Nabiullah ini, tanda kutip membunuh yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka itu akhirnya setelah itu akhirnya juga terusir lagi karena Allah itu mengadab mereka melalui tangan para penguasa Romawi. Sehingga mereka itu hancur lagi, terdiaspora kemana-mana lagi. Nah kemudian ketika mereka kemana-mana lagi. Nah kemudian ketika zaman Rasulullah Muhammad SAW itu kan terjadi peperangan besar antara Romawi dan Persia. Itu yang berat turun surat Ar-Rum gitu ya. Nah Romawi itu kan penyembah Tuhan meskipun Tuhan seleweng kan, yaitu Kristen. Nah kalau Persia itu penyembah api, kaum musyrik. Nah umat Islam Rasulullah pada waktu itu secara manusiawi itu mendukung Romawi. Ternyata Romawi kalah. Nah ketika Romawi itu kalah, nah Rasulullah itu dibully habis-habisan oleh orang-orang kafir Mekah. Ternyata agama Samawi kalah dengan penyembah berhala. Rasul kan sedih waktu itu dibully itu. Nah kemudian turun ayat surat Ar-Rum itu ya. Jadi Ghulibatir Rum fi adnal ardi. Jadi tentara Rom, bangsa Rom itu kalah di tanah yang paling rendah. Itu betul ternyata. Menurut pengukuran geografi, jadi tanah tempat pertarungan itu tanah paling rendah di dunia, sampai minus di bawah permukaan laut. Tapi kok nggak kena air ya, karena awalnya dulu dia turun gitu. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nah kemudian setelah itu maka Persia 7 tahun kira-kira dikalahkan oleh Romawi. Betul, 7 tahun setelah itu kira-kira kemudian bangsa Persia dikalahkan lagi, Romawi dikalahkan lagi Persia.
mukjizat ya, karena Quran sudah memprediksi dalam waktu yang tidak lama nanti Romawi akan mengalahkan Persia. Nah waktu itu, akhirnya Bani Israel itu balik lagi ke sana, udah membuat kerusakan di sana. Dan kemudian Islam semakin lama semakin kuat. Nah kemudian pada zaman Israel itu memang keluar masuk di tanah Palestina itu, di tanah Palestina itu. Gitu. Nah Romawi sendiri tidak suka dengan Bani Israel. Dia tadi suka membuat kerusakan. Maka termasuk yang menghancurkan Israel di Palestina di Romawi pada zamannya Nabi Isa. Nah kemudian ketika Persia menang, Persia itu mengizinkan Israel untuk lanjut lagi di tanah Palestina. Untuk apa? Untuk menjaga Palestina. Tapi sebetulnya Persia sendiri itu nggak suka dengan Bani Israel ini, karena suka membuat kerusakan. Ya tapi ya kadang-kadang kan begini ya, ada orang itu kadang-kadang nggak suka, tapi ya gimana lagi, dia ditempatkan di situ. Yang penting kan jajarannya ini aman. Nah kemudian akhirnya kan terusir lagi. Nah kemudian ketika itu dikuasai Romawi lagi. Nah kemudian pada saat itu ketika dikuasai oleh Romawi itu, ketika Romawi mengalahkan Persia, nah itu kemudian dia terusir lagi. Nah kemudian akhirnya di sana kan dikuasai oleh Kristen. Sementara orang-orang Israel terusir. Jadi mereka itu di sana ketika Persia itu menang, itu kan Persia kalah, yang menang itu Romawi, dan Israel terusir lagi. Nah kemudian ketika zaman Islam semakin kuat sampai masa pemerintahan yang kedua, yaitu pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah Umar bin Khattab itu melakukan pembebasan kota, termasuk membebaskan Palestina. Nah ketika waktu itu Palestina dikuasai oleh Romawi, oleh Kristen, sementara Bani Israel itu terusir dari sana sudah. Nah ketika itu Bani tentara Islam itu terkenal sebagai tentara malaikat waktu itu. Jadi tentara yang memang tidak terkalahkan. Sehingga ketika tersiar kabar bahwa tentara Islam akan datang ke Palestina, maka para pendeta, termasuk para jenderal yang ada di Palestina ini ketakutan. Ini perang atau gimana? Nah sebetulnya para jenderalnya itu menyampaikan kepada Uskup untuk perang saja. Tapi Uskup mengatakan jangan dulu, karena terdengar kabar bahwa pasukan Islam itu pasukan malaikat yang mereka datang bukan karena menjajah, mereka datang bukan mencari kekayaan, mereka datang itu untuk menyebarkan risalah, datang untuk membawa kebaikan. Dan tersiar kabar mereka itu tidak mungkin bisa dikalahkan, dan mereka itu tentara malaikat. Maka pendeta para Uskup itu mengatakan pada jenderal, kita jangan perang dulu, kita lihat dulu betul nggak mereka itu tentara malaikat atau manusia biasa. Kalau memang betul mereka malaikat, tidak usah perang, tidak ada gunanya perang. Ini kan kita nyerah saja. Tapi kalau mereka itu manusia biasa, yuk kita perang, nggak apa-apa.
Kalau begitu ada dua kemungkinan, kita menang atau kita kalah. Terus gimana caranya menguji kalau mereka itu tentara malaikat? Gampang saja. Kalau manusia itu gampang dibujuk, gampang disuap. Kalau malaikat itu nggak akan bisa disuap. Caranya gimana? Caranya dipilihi wanita-wanita yang paling cantik yang ada di sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebarkan uang yang sebanyak-banyaknya. Jadi terutama uang dalam bentuk lantakan emas. Itu dalam rangka untuk menguji apakah ini betul pasukan malaikat atau manusia. Tentu saja tanpa diketahui oleh tentara Islam. Akhirnya dilakukan itu untuk menguji apakah betul ini itu malaikat ataukah manusia. Itu wanita-wanita yang paling cantik dipilih dapat tugas untuk menggoda pasukan Islam. Terus emas itu disebar di dekat pemukiman tentara Islam. Nah kemudian setelah beberapa hari dicek, kemudian para wanita-wanita ini ditanya, gimana? Ada yang berhasil dibujuk nggak? Gitu? Nggak ada. Kenapa? Jangankan ngomong dengan saya, ketika saya ajak ngomong itu saya nggak dianggap nggak ada, gitu. Dilihat aja enggak. Gitu. Padahal wanita-wanita yang paling cantik. Kemudian emas dicek, emas berapa kilo gitu ya, atau berapa puluh kilogram gitu yang disebut, dicek satu persatu. Gimana? Yang di situ masih nggak? Masih. Yang di sana masih. Yang di sana masih. Jadi nggak ada emas yang hilang. Di emas uang nggak ada yang hilang. Wanita penggoda itu jangankan disentuh, dilihat aja itu tidak. Lapor kepada uskup. Apa kata uskup? Kalau begitu betul mereka itu adalah para malaikat. Karena mereka itu malaikat, maka kita tidak perlu perang dengan mereka. Karena tidak ada gunanya perang bersama malaikat. Terus gimana? Tidak, kita menyerah tanpa syarat. Maka oleh uskup yang ada di Palestina, nah itu menyerah tanpa syarat. Tapi tetap ada syaratnya ya. Syaratnya satu juga. Apa syaratnya? Mereka akan menyerahkan kunci kepada umat Islam dengan catatan yang datang adalah langsung khalifah umat Islam, yaitu Umar bin Khattab. Nah, nanti kunci Baitul Maqdis akan diserahkan kepada umat Islam, yaitu melalui Umar bin Khattab. Dan akhirnya Umar dikasih surat oleh tentara Islam. Nah akhirnya Umar datang. Nah Umar itu kalau datang ya kayak zaman sekarang ya dikawal macam-macam. Nah Umar itu datang itu dipisahkan cuma 2 orang dan cuma bawa 1 unta. Itu perjalanan dari Madinah sampai Syam. Itu kira-kira ya sekitar 1.500 km ya. Ya kira-kira ya dari mana ya? Dari Bali sampai Jakarta lah ya. Naik kota dan jalannya nggak seperti sekarang ini ya. Jalannya itu ya lewat padang pasir, lewat gunung. Mungkin dengan yang haji umroh udah pernah kan tahu bagaimana Arab itu seperti apa. Tapi zaman sekarang kan, zaman dulu mungkin lebih ya keras lagi. Nah Umar itu kan gantian ya. Jadi nanti berapa lama Umar yang naik kota, nanti yang menemani itu yang narik kota. Nanti gantian Umar yang narik kota, yang menemani gantian naik kota. Nah pas jatah masuk ke kota Al-Quds, nah itu yang dapat jatah naik kota adalah yang menemani Umar, bukan Umar. Jadi kan aja, enggak. Ini kan saya nggak mau zalim. Kita kesepakatannya gantian. Ini jatah kamu yang naik kota, saya yang narik unta, saya yang megangi untanya. Wah itu disambut oleh orang-orang Palestina. Nah dikiranya Umar itu yang naik unta, padahal Umar itu yang
narik. Yang narik unta itu. Loh, saya bukan Umar itu yang narik unta itu. Nah, itulah Islam. Islam itu pemimpin yang sudah tercelup dalam akidah Islam itu, ya kalau diceritakan kayak apa namanya? Kayak cerita penggantar tidur ya. Tapi ini fakta ya. Nah, akhirnya kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada umat Islam, yaitu melalui Umar bin Khattab. Dan waktu itu kemudian Umar bin Khattab itu membuat suatu perjanjian yang namanya perjanjian Umayyah. Nah, Umar tidak memaksa seorang pun dan tidak mendolimi seorang pun, sehingga tanah Palestina itu milik seluruh manusia. Yang orang Kristen silahkan tinggal di sana, umat Islam juga silahkan tinggal di sana, dan mereka hidup dengan damai di sana. Nah, orang-orang Kristen sebetulnya meminta kepada Umar agar orang Israel diusir dari Palestina. Orang Kristen minta kepada Umar agar mengusir orang Bani Israel dari Palestina. Tapi Umar nggak mau, tidak. Jadi pokoknya kita tidak boleh berlaku zalim kepada siapapun. Jadi semuanya, orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi silahkan tinggal di sini dengan damai, dan itu dijamin oleh Islam. Itulah Islam. Jadi Islam itu ketika berkuasa, khilafah ketika berkuasa, para khalifah ketika jadi pemimpin umat Islam adil. Tidak seperti yang diomongin banyak orang gitu ya. Itu berjalan selama berapa tahun? Selama ribuan tahun semenjak umat Islam. Nah, itu baru terjadi konflik itu kan ketika terjadi perang salib. Itu yang membuat permasalahan awalnya adalah orang Kristen Eropa. Tapi kemudian kan damai lagi ketika muncul Salahuddin Al-Ayyubi. Terus itu dalam menaungkan Islam lagi, damai lagi. Nah, kemudian kemarin ketika khilafah menjelang runtuh tahun 1924, nah kemudian Israel melalui Inggris, nah itu masuk lagi ke Palestina, dan mereka membuat kerusakan hingga saat ini. Jadi memang kalau nggak Islam yang berkuasa, itu rusak hancur dunia ini. Hanya Islam yang akan membawa kedamaian. Kenapa? Karena kalau Islam, orang berkuasa itu nggak ada motivasi kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang Bani Israel ke tanah Palestina ini ya berkali-kali ya. Dan mereka dijanjikan, tanah Palestina yang dijanjikan itu sebetulnya adalah untuk pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah Nabi Musa balik ke situ, Allah udah berjanji lagi bahwa Bani Israel itu akan berkuasa di sana lagi. Makanya kalau sekarang mereka mengatakan bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan, itu salah alamat. Itu dulu pada masanya Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka kemudian dapat azab dari Allah, mengalami diaspora karena tindakan mereka yang melampaui batas. Yang mereka membunuh para nabi. Banyak nabi yang dibunuh, termasuk ada Nabi Zakaria, termasuk Nabi Isa juga mau dibunuh. Tapi Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah ke langit. Dan nanti menjelang hari akhir, Nabi Isa itu akan diturunkan oleh Allah sebagai pejuang agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang Bani Israel ini keluar masuk Palestina itu berkali-kali ya, bermotivasi yang berbeda-beda, dan diaspora berkali-kali. Nah, ini pada masa Nabi Musa, ya, Nabi Musa itu memang dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke Palestina, ke tanah kelahiran mereka ya. Tapi tadi Nabi Musa sudah meninggal sebelum masuk ke Palestina, ketika ada di tanah Arihan. Sebagian lagi mengatakan ketika masih di padang pasir di Atih tadi. Nah, ketika mereka masuk ke Syam, kemudian Allah mengatakan kepada Bani Israel, fakulu minha, fakulu, maka makanlah, minha, di sana,
haitsu syi'tum, sebagaimana kalian inginkan. Jadi betul-betul dilayani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rogotan ay musi'an alaikum atau wasi'an alaikum. Jadi makanan yang diluaskan. Jadi apa saja itu ada. Wadkhulul baba, dan masuklah kalian al-baba kepada pintu. Maksudnya adalah pintu Baitul Maqdis. Ai babul qaryah, itu pintu negeri itu. Min, nah ini penjelasan dari Imam Nawawi. Min ayyi babin kana, itu mau pintu apapun. Min abwabiya sab'ah. Jadi ternyata Baitul Maqdis itu ada 7 pintu pada waktu itu. Nah, silakan Anda masuki pintu-pintu Bani Israel lewat 7 pintu yang ada. Wadkhulul baba, masukilah pintu itu. Nah, tapi Allah mengatakan di sini katakan au min babil yusamma babul haqqah. Ada yang mengatakan babul haqqah atau ada yang mengatakan babul kubbah. Allati kanu yasilu ilayya, di mana mereka melewati itu. Fa innahum lam yadkhulu Baitul Maqdis fi hayati Musa, dan mereka tidak masuk ke Baitul Maqdis ketika Nabi Musa masih hidup. Jadi Nabi Musa sudah meninggal. Nanti meninggalnya ada yang mengatakan di Arika, ada yang mengatakan ketika menjelang akhir di padang pasir. Allah mengatakan wadkhulul baba, masuklah kepada pintu, maksudnya pintu Baitul Maqdis sujada, dengan kondisi sujud. Jadi ketika masuk Baitul Maqdis itu sujada, sujud. Maksudnya gimana? Mutawadhi'ina, itu dalam kondisi tawadhu. Karroki, seperti orang yang rukuk. Jadi ketika masuk Baitul Maqdis, Allah itu meminta dengan kondisi tawadhu. Itu seperti rukuk gitu ya. Ngerti maksudnya ya? Kalau orang sini, misalnya kalau lewat di depannya orang tua itu kan sambil membungkuk, kira-kira begitulah. Jadi ketika masuk itu disuruh sambil membungkuk. Siapa yang nyuruh? Kenapa? Karena itu tanda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qulu, dan katakan, hittatun. Allah meminta Bani Israel ketika masuk pintu itu, yang pertama kondisi membungkuk dan mengatakan kata hittatun. Hittatun itu bahasa Arab yang kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira itu ampunilah kami ya Allah. Hittatun. Maksudnya itu adalah innal qauma umiru bi ayyadkhulu al-baba ala wajhil khudu. Jadi mereka kaum itu diminta oleh Allah untuk masuk kepada pintu Baitul Maqdis dengan wajah yang khudu. Wa ayyadkhulu bi lisanihim iltimas hamdil dzunub, dan mereka diminta oleh Allah untuk mengucapkan dengan lisan-lisan mereka ucapan-ucapan untuk meminta ampunan. Itu dengan kata khittatun tadi itu ya. Nah, khittatun itu apa maksudnya? Khittatun itu artinya adalah ini, hatta yakunu jami'ina baina hadbil qalbi. Mereka itu mengumpulkan sikap yang pertama, hatinya itu getun. Getun itu apa ya? Menyesal. Bukan kecewa, tapi menyesal. Menyesal karena telah berbuat dosa kepada Allah. Jadi hatinya itu menyesal. Wa khudu'il jawarihi, sementara fisiknya itu khudu'. Khudu' itu rendah diri. Jadi hatinya menyesal, fisiknya menampakkan itu. Ya maksudnya makanya ketika masuk itu dengan nunduk. Wal istighfaru bil lisan, lisannya mengatakan istighfar. Nah, gabungan dari itu, hatinya menyesal, fisiknya menyesuaikan, lisannya meminta ampunan, nah itu namanya khittatun. Khittah. Jadi khittah, jadi mereka masuk diminta oleh Allah untuk mengucapkan khittatun. Khittah. Maksudnya, ya Allah ampuni kami ya Allah. Untuk masuk ke Baitul Maqdis sambil menundukkan diri, lisannya mengucapkan khittatun. Maksudnya adalah
hatta anna dzunubana khittatan, yaitu hapus ampuni dosa kami ya Allah. Misalnya gitu ya, itu bahasa. Nah kalau kalian begitu, naghfir lakum khotoyakum, maka kami Allah akan mengampuni kalian khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian. Nah itu permintaan Allah, karena mereka telah diberi Allah kesempatan masuk ke tanah yang dijanjikan, tanah nenek moyang mereka, yaitu tanah Syam. Wasanazidul muhsinin, wasanazidu, dan kami Allah akan menambahkan al-muhsinina, orang-orang yang berbuat kebajikan. Artinya bitta'ati fi hasanatihim, dengan taat dalam kebaikan mereka. Jadi orang-orang yang berbuat kebajikan, maka Allah akan tambahkan kebaikan-kebaikan itu. Orang yang mau nurut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bani Israil ini kan selama perjalanan ini kan juga macam-macam kan ya. Penyembah anak sapi lah, minta Allah muncul terang-terangan lah, minta macam-macam gitu lah. Itu Bani Israil itu kayak begitu. Termasuk yang luar biasa lagi, mereka itu minta makanan langsung dari langit. Itu nanti dijelaskan pada surat Al-Maidah. Nah itu terjadi pada hari Ahad. Hari Ahad itu menjadi hari raya bagi umatnya Nabi Isa. Itu turunnya Al-Maidah langsung dari langit. Tapi apakah setelah itu mereka beriman? Enggak juga gitu ya. Itulah Bani Israil luar biasa. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Fabaddala alladziina dzalamu, fabaddala, maka mengganti, alladziina dzalamu, orang-orang yang zalim, qaulan, ucapan, ghairal ladzi qila lahum, yang tidak diucapkan, yang tidak diperintahkan kepada mereka. Jadi ketika mereka masuk disuruh bilang apa? Hittatun, artinya apa? Ampuni kami ya Allah, ketika masuk ke Baitul Maqdis. Tapi apa? Orang-orang yang zalim justru mengubah kata-kata sesuai dengan kemauan mereka. Nah ini kalau penjelasan Imam Nawawi, fadakhalu al-baba, mereka itu masuk ke Baitul Maqdis zahifina, dengan berpaling, ala adbarihim, di atas punggung-punggung mereka. Jadi ketika masuk Bani Israil diperintah apa? Masuk dengan menunduk. Apa yang mereka lakukan? Masuknya dengan mundur. Bani Israil. Sebagai kaku hati ini ya. Seandainya kita jadi nabi di Bani Israil itu kaku hati. Jika dari A kita ngomong A, sing diomongke disuruh mengerjakan C, dilaksanakan D. Terus pertanyaan ini Suloyo gitu. Langsung ke D. Maka kolul baba yahidina, mereka itu masuk ke pintu Baitul Maqdis yahidina, dengan berpaling, ala adbarihim, menggunakan punggung-punggung mereka. Qailina, dan mereka mengatakan, apa perintah Allah? Apa yang dikatakan? Kan hittatun. Ya enggak? Artinya apa hittatun? Ampuni kami ya Allah. Tapi apa yang mereka katakan? Qailina, mereka mengatakan hantatun atau hintatun. Disuruh mengucapkan hittatun, tapi yang diucapkan adalah hintatun. Nah, hintatun artinya apa? Artinya apa? Hintatun artinya apa? Hinto itu artinya itu gandum. Gandum itu apa? Gandum itu ya makanan itu. Disuruh mengucapkan hintatun, yang diucapkan hintatun.
gantung gitu sambil meledek Allah. Ini kan makanan ini, makanan gitu. Hintatun ala syairatin istighfafan bi amrillah, karena meremehkan perintah Allah. Nah, ini Bani Israel. Padahal mereka itu sampai di situ karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai di situ kan dapat mereka melihat sendiri mukjizat yang luar biasa kan. Mulai dari laut merah yang membelah, ya kan? Munculnya makanan langsung dari langit, termasuk nanti ada batu yang mengeluarkan air. Mereka tuh melihat mukjizat langsung dengan mata kepala sendiri. Dan mereka juga melihat ketika mereka itu melanggar langsung datang azab dari Allah. Tapi meskipun kayak begitu, mereka itu menganggap remeh. Jadi ya kayak lupa gitu. Ya mungkin kalau zaman sekarang itu ya kayak anak kecil. Berarti orang tua ini sampai kesel cangkeme. Beli. Dikandani gage sesot di dilanggar mandai. Itulah kira-kira Bani Israel. Nah, karena cah kecil, karena kan memang cah kecil ya. Ini wis tua-tua gitu. Ya, tapi inilah Bani Israel. Makanya nah seperti sekarang itu. Jadi kita kalau lihat kelakuan Bani Israel itu ya. Tapi mereka kaya-kaya. Dan mereka dengan kekayaannya dan luar biasa. Misalnya saat ini kan yang menguasai dolar kan mereka. Jadi dolar itu bukan dibawa dari pemerintah Amerika, tapi dibawa dari Yahudi. Kok bisa ya bisa gitu ya. Dan dolar itu kan mata uang dunia. Jadi kita semuanya juga dikendalikan oleh mereka. Jadi mereka disuruh Allah mengucapkan hintatun. Tapi yang mereka katakan apa? Hintatun. Jadi ngecek ya kayak melecehkan. Kemarin itu kan kalau kita umat Islam itu kan kalau ada apa-apa disuruh Allah takbir ya, takbir. Dan kita katakan apa? Allahu Akbar, takbir. Tapi orang-orang itu melesetkan dengan apa? Takbir. Tek itu bahasa Inggris ya. Tek artinya apa? Mengambil. Gambil. Itu di rumah keras itu jadi itu dibahaskan begitu sekarang. Jadi ketika Rasul mengatakan takbir, mereka mengatakan takbir. Itu untuk melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bani Israel dulu disuruh hintatun, mereka mengatakan hintatun. Nah, kalau hintatun artinya itu maafkan kami ya Allah. Kalau hintatun itu makan. Gadung. Apa? Gadung. Itu dalam rangka untuk melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fa'anzalna, kami turunkan alal ladzina zalamu kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya Bani Israil. Apakah semuanya begitu? Enggak. Tapi yang begitu itu banyak. Tidak semuanya, tapi banyak yang begitu. Jadi Allah turunkan kepada orang-orang yang zalim. Siapa itu orang-orang yang zalim? Wayyaru al-amra, yaitu yang mengubah urusan, yang mengubah perintah. Diperintah rukuk malah mundur, disuruh hintatun malah hintatun. Nah, itu diturunkan oleh Allah apa? Rijzan. Apa itu rijzan? Nah, rijzan ini adalah azab dari Allah. Berupa apa? Taunan, berupa tokon. Tokon itu wabah. Dan memang dunia ini itu sering kena wabah ya. Kena wabah. Nah, salah satu wabah itu dengan tokon. Nah, seperti kemarin di tahun 2019, dunia itu kena wabah. Nah, tapi wabahnya bukan disebut dengan tokon, disebut dengan coronavirus. Kenapa dinamakan corona? Karena sel atau virus itu bentuknya itu seperti corona matahari. Ya,
gitu ya. Itu seperti matahari kalau pas corona gitu. Ini disebut dengan nama corona virus, jadi virus corona. Nah waktu itu Bani Israil kena wabah, itu kena ta'un. Muqaddaran minas samai, yang diturunkan Allah dari langit. Bima kanu yafsukun, karena kefasikan yang mereka lakukan. Dan banyak yang mati, terutama orang-orang yang zalim, yang nggak tahu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ngecek Allah tadi. Nah, ayat bisa berdifisihim karena sebab kefasikan mereka. Ayat khuruji menenta'ah, artinya tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khuruj keluar dari taat. Jadi orang yang tidak mau taat itu namanya orang yang fasik, terang-terangan melakukan maksiat, namanya fasik. Misalnya ada orang Jumatan, orang laki-laki dia nggak Jumatan, dia maksiat. Tapi kalau Jumatan dia nggak datang, malah dia beli bakso di tempat umum. Ini kan maksiat secara terang-terangan. Nah, itulah dalam Islam namanya fasik, melakukan maksiat. Nah, orang yang fasik ini itu sifat adilnya itu hilang. Nah, orang yang hilang sifat adil, maka dalam Islam dia tidak boleh jadi saksi. Termasuk jadi saksi nikah tidak boleh, jadi saksi peradi pengadilan tidak boleh. Nah, kalau dia dipaksakan, nggak sah akad itu. Jadi sebetulnya konsekuensinya itu kemana-mana ya. Tapi zaman sekarang paham nggak orang-orang tentang hal seperti ini? Banyak nggak paham ya. Ya saksi ya, penting saksi kan begitu ya. Dalam saksi itu ada syaratnya. Syaratnya saksi itu harus orang yang adil. Nah, salah satu ciri orang yang adil itu, orang yang adil itu bukan orang yang nggak berbuat maksiat, karena juga manusia. Mungkin dia berbuat maksiat. Tapi kalau dia berbuat maksiat, dia melakukannya sembunyi-sembunyi. Itu orang yang adil. Kalau ada orang kok dia berbuat maksiat secara terang-terangan, maka sifat adilnya itu hilang dalam Islam. Nah, kalau sifat adilnya hilang, maka dia nggak boleh lagi menjadi saksi. Makanya kalau nikah, kalau yang menyaksikan itu orang-orang yang fasik, bisa tidak sah. Makanya kita harus hati-hati. Ini banyak yang nggak ngerti. Kadang-kadang kita kan asal ya. Ada aja lah. Nah, ini orang yang fasik ya. Allah turunkan azab berupa ta'un dari langit karena kefasikan yang mereka lakukan. Nah, di sini dikatakan ruwiya, diriwayatkan annahu mata bit-ta'un. Jadi ketika ta'un itu menyerang, mata meninggal bit-ta'uni karena ta'un fi sa'atin wahidatin, dalam jam yang sama. Arba'un wa ishruna alfan, itu meninggal 24.000 orang dalam 1 jam. Bani Israil di dalam 1 jam meninggal 24.000 orang. Apa? Ini kayak dulu ya zaman corona ya. Dan corona begitu juga kan. Nah, kalau jenengan dulu masih ngikuti, terutama di puncak-puncaknya dulu itu, dalam sehari Indonesia berapa ya meninggal di Indonesia? Semarang aja kan banyak sekali ya. Mungkin tetangga kita juga yang termasuk kalau di tempat saya itu depan rumah saya persis itu juga meninggal. Nah, kalau seluruh dunia itu bisa berapa juta orang gitu sehari itu. Ini kalau Bani Israil ketika ada tahun ini yang meninggal 24.000 orang. Ini kisah ya yang ada dalam tafsir itu. Tapi ya ini memang nggak ada detailnya, ini kan bukan penjelasan dari, karena yang namanya tafsir itu ada 3. Yang pertama, tafsir itu ada tafsir bin naqli, tafsir dengan ayat dan atau hadis. Tapi kan ini kan kadang-kadang ada penjelasan yang tidak ada ayat atau tidak ada hadis. Ini yang tafsir yang paling kuat, bin naqli. Terus yang kedua itu ada tafsir bil ra'yi. Nah, kalau nggak ada dalil, nggak ada
Nah, yang ketiga itu bil Israiliyat, itu tafsir dengan cerita-cerita Israiliyat. Nah, kalau yang Israiliyat itu berarti cerita yang diambil dari Bani Israil itu sendiri. Ya, memang tidak mesti benar. Ada kadang benar, kadang salah. Karena Bani Israil sendiri itu juga ada yang masuk Islam. Ya, misalnya kalau di zaman Nabi Muhammad yang masuk Islam seperti Abdullah ibn Salam. Makanya itu kan banyak memberi penjelasan itu dengan kisah-kisah Israiliyat. Makanya di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, termasuk tafsir Imam An-Nawawi ini, Syekh Al-Albani ini juga ada cerita-cerita Israiliyat. Ya ini ya bisa benar bisa salah. Tapi paling tidak kan ini memang untuk menambah informasi. Kalau yang pasti benar itu kan yang ayatnya. Kita tafsirannya ya apa namanya? Kalau cerita Bani Israil itu ya bisa benar bisa salah. Tapi ya kita bisa akhirnya kita tahu detailnya. Seperti tadi ini. Berapa sih yang mati? Ini kira-kira 24. Ya bisa benar bisa salah. Nah ini juga cerita ini tidak ada riwayatnya. Ini adalah maksudnya tidak ada hadis yang mengatakan ini adalah Israiliyat. Nah ini yang terjadi pada Bani Israil. Seketika mereka sampai di tanah Palestina. Nah ketika mereka di sana, apakah selesai perjalanan kehidupan? Ya enggak, ya, terus berjalan. Ini kan di masa Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa meninggal, Nabi Yusha. Nanti muncul nabi-nabi berikutnya ya tadi itu. Setelah itu nanti muncul Nabi Korun. Setelah itu nanti muncul Nabi Dawud. Setelah itu nanti muncul Nabi Sulaiman dan seterusnya sampai eranya Nabi Isa, sampai eranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sebagian riwayat mengatakan antara Nabi Musa sampai Nabi Isa itu kira-kira 13 abad, jadi 1300 tahun. Itu dari Nabi Musa sampai Nabi Isa. Nah dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu kira-kira sekitar 7 abad, ya, 6.000 sekian ratus tahun. Karena Nabi Isa lahir itu kira-kira 14 tahun sebelum tahun 1 Masehi. Sehingga antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu ya 600 sampai 700 tahun. Nah, ini kira-kira kisah Bani Israil sampai di tanah Palestina. Fahadal wabahu ghairul ladzi halla bi. Ini wabah ini, bencana ini adalah yang dialami Bani Israil selain yang dialami di pada pasir di teh tadi. Jadi banyak kejadian yang menimpa Bani Israil. Oke, barangkali ini ya yang kita bahas. Ini untuk berikutnya juga masih Bani Israil ini ya. Tapi mungkin sementara kita sampai di sini dulu. Nah barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan sampai di sini dulu. Maka kalau ada, kita masih ada waktu beberapa menit sekarang berbicara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang kami hormati, berkaitan Palestina, masjid ada 3 masjid yang perlu dikunjungi untuk umroh plus Mekah, Madinah, dan 1 masjid yang di Palestina, Masjidil Aqsa. Perkembangannya sampai sekarang kan umroh plus kan belum sampai ke sana. Mohon penjelasannya. Yang
Yang kedua berkaitan pengajian yang kemarin Bapak menjelaskan tentang ujian atau cobaan. Pertanyaan yang kedua, orang yang diberi sakit itu tergolong ujian atau cobaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu Pak? Bayangan saya itu Maqdis ada kuncinya itu seperti Indonesia kuncinya di mana? Nah, bayangan saya yang ada kuncinya ya masjid itu Pak, Masjid Aqsa. Ini bayangan saya, mohon penjelasan Pak. Betul, mungkin yang pertama ya. Betul, jadi Imam Rasul mengatakan ada 3 masjid itu yang paling layak dikunjungi. Yang pertama adalah Masjidil Haram, Makkah. Yang kedua adalah Masjidil Nabawi di Madinah. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, itu yang ada di Palestina. Ini adalah 3 tempat suci bagi umat Islam. Jadi Rasul itu punya 3 tempat suci, yaitu Makkah, kemudian Madinah dan Masjidil Aqsa. Termasuk Rasulullah ketika Isra Mi'raj juga melalui Masjidil Aqsa. Jadi memang betul-betul ini masjid yang sangat dimuliakan umat Islam. Dan banyak sekali dalil hadis Nabi yang mengatakan betapa mulianya Masjidil Aqsa. Maka dia termasuk tanah suci umat Islam. Jadi kita punya 3 tanah suci, yaitu Makkah, Madinah, dan Al-Aqsa. Nah, saat ini sebagaimana panjenengan tahu, tanah suci sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Itu setelah umat Islam ini pecah, itu dengan runtuhnya pemersatu umat Islam, yaitu Khilafah Islamiyah di tahun 1924. Nah, semenjak itu Palestina itu betul-betul terlindungi. Semua orang boleh di sana dan mereka aman beribadah, beragama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, tapi ketika Yahudi datang, wah itu mereka membuat kerusakan sampai saat ini, mengusir orang-orang yang ada di sana. Dan sebetulnya orang Yahudi ini kan memang terusir di mana-mana. Ya. Kenapa mereka terusir di mana-mana? Ya karena mereka itu suka membuat kerusakan. Memang betul mereka itu sebetulnya pintar-pintar. Makanya para ilmuwan itu banyak yang orang-orang Yahudi. Ya termasuk kalau jenengan tahu seperti Einstein itu orang Yahudi sebetulnya. Jadi di Jerman yang orang-orang pintar-pintar itu orang-orang Yahudi. Banyak para ekonom banyak orang-orang Yahudi, banyak para konglomerat itu banyak orang-orang Yahudi. Nah, mereka itu Allah takdirkan punya keistimewaan, itu kecerdasan. Tapi tadi kecerdasan yang luar biasa itu juga dibarengi dengan ego yang luar biasa. Makanya ketika Al-Quran turun, Allah menyebut mereka dengan ya Bani Israel, Bani Israel. Itu kan sebetulnya panggilan kehormatan sebetulnya. Kemarin sudah saya jelaskan, Israel itu adalah gelar dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya gelar itu Israel. Israel itu artinya adalah Rasul atau Abdul, hamba. Itu Allah. Israel itu sebetulnya adalah Abdullah. Itu gelar dari Nabi Yakub. Maka ketika mereka dipanggil ya Bani Israel, wahai Bani Israel, itu sebetulnya panggilan kehormatan. Seakan-akan itu Allah mengatakan, hai anaknya Nabi, kamu itu sebetulnya orang-orang yang mulia. Tapi kenapa kelakuanmu kok gak seperti nenek moyangmu? Jadi Israel itu panggilan kehormatan. Makanya di zaman Nabi Muhammad kan juga sama. Dan mereka itu tahu betul tentang Nabi Isa itu Nabi, tahu. Tapi mereka justru yang mau membunuh Nabi Isa. Nah kenapa? Karena prinsipnya satu, mereka itu maunya itu atur, nggak mau diatur. Sementara para nabi itu pasti
ada yang dibunuh ya, yang betul real dibunuh oleh Nabi Yahya. Kalau Nabi Yahya itu kalau zaman sekarang orang Nasrani itu tahunya Yohanes sang pembaptis, itu Nabi Yahya. Itu anak dari Nabi Zakaria. Dia itu adalah orang yang betul-betul pengikut dari Nabi Isa alaihissalam. Dibunuh, termasuk Nabi Isa pun dibunuh. Tapi belum diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bani Israil. Ya, kemudian mereka banyak mendapatkan azab dari Allah. Selain dapat kemuliaan, juga banyak mendapat azab. Nah ini tentang Bani Israil. Itu begitu ya. Jadi memang kita ini sudah diminta oleh Allah untuk mengunjungi Makkah, mengunjungi Madinah, termasuk mengunjungi Baitul Maqdis. Nah, yang sekarang sedang bermasalah ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, saya kemarin bertanya orang, kenapa sih Allah itu nggak campur tangan untuk menyelesaikan Palestina? Selama berpuluh-puluh tahun Pak, kasusnya nggak beres-beres gitu ya. Konflik sampai sekarang. Nah, saya jawab, ini jawaban saya ya. Kita tuh sering keliru. Kenapa keliru? Allah itu sebetulnya menurunkan ujian. Agar apa? Agar kita yang menyelesaikan. Jadi sebetulnya Allah itu justru meminta kita itu yang menyelesaikan. Jadi jangan minta Allah yang menyelesaikan, karena memang masalah itu yang menghadirkan Allah. Nah, kita yang diminta untuk menyelesaikan. Biar apa? Biar kita dapat kemuliaan. Jadi kayak begini loh. Kalau bahasa sederhananya begini, seperti dosen. Dosen itu kan buat soal. Kenapa? Karena dosen itu mau ngasih nilai mahasiswa, mau ngasih ijazah kepada mahasiswa, maka diuji, dikasih soal. Nah sebetulnya dosennya bisa nggak ngerjain soal itu? Ya bisa lah, mau yang buat soal itu dosennya. Tapi kemudian mahasiswa dikasih soal, diminta untuk menyelesaikan. Nah soal itu ya tentu saja ada yang gampang, ada yang susah. Nah kan ketika mahasiswa dikasih soal, mestinya ya diselesaikan, ya kan? Menggunakan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh dosennya, bukan malah mahasiswanya itu, dosen, bapak dosen aja yang menyelesaikan. Harusnya begitu, betul nggak? Ya makanya masalah Palestina itu justru kita itu diminta oleh Allah untuk menyelesaikan. Tentu kita sambil berdoa memang. Kita tetap memohon kepada Allah agar menyelesaikan. Tapi sebetulnya ya yang menyelesaikan sababiannya malah kita umat Islam harusnya yang menyelesaikan. Nah terus begini, yang namanya syariat Islam. Syariat Islam itu kan sebetulnya kan kumpulan solusi atas permasalahan, betul nggak? Semua masalah Allah itu telah menurunkan syariatnya untuk menyelesaikan, betul nggak? Betul ya? Contoh, tetapi setiap masalah memang penyelesaiannya syariatnya itu beda-beda. Contoh, kalau kita lapar, apa syariat yang diturunkan oleh Allah agar kita bisa menyelesaikan masalah lapar? Apa syariatnya? Ya, kalau kita lapar, ya solusinya makan. Betul nggak? Kalau kita haus, apa solusinya? Minum. Betul nggak? Kalau kita capek, solusinya istirahat, tidur. Betul nggak? Kalau kita nggak punya uang, solusinya ya jadi kita makan itu syariat, minum itu syariat, tidur itu syariat, kerja
saja, itu syariat. Paham ya? Kalau kita lagi nafsu birahinya muncul, apa solusinya? Ya nikah kepada suami atau kepada istrinya. Itu solusi Islam, syariat Islam. Kalau orang ingin hidup tenang, solusinya dengan nikah, dengan keluarga. Allah mengatakan nanti kalau kita itu nikah, kita akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kalau ternyata kita nikah, ternyata kita nggak bisa mengendalikan ego, akhirnya nggak, malah muncul masalah. Apa solusinya? Dalam Islam, ya kan diselesaikan. Kalau diselesaikan nggak bisa, solusinya apa? Cerai. Makanya dalam kasus tertentu yang namanya cerai itu solusi. Itu solusi Islam dalam kasus tertentu, ketika memang sudah nggak bisa diselesaikan dengan cara yang lain. Jadi setiap masalah syariatnya Allah itu mampu menyelesaikan. Tapi ya tadi penempatannya harus pas. Ya kalau kita lapar, ya solusinya makan, bukan tidur. Kalau kita capek, solusinya tidur, bukan makan, bukan kerja. Paham ya? Jadi setiap masalah itu ada solusi masing-masing. Nah, termasuk ada solusi dalam Islam, itu jihad. Jihad itu solusi. Makanya kalau kita itu dijajah, apa solusinya? Ya pernah. Makanya jihad itu solusi ketika kita itu sedang dijajah. Itu solusi Islam. Makanya hukum jihad itu jangan dimusuhi. Karena itu solusi. Ya kita kan nggak pengen dijajah kan? Betul nggak? Kita nggak ingin dijajah. Tapi faktanya kadang-kadang kita dijajah. Nah, ketika kita dijajah, apa solusinya? Ya jihad. Makanya dulu waktu Belanda datang ke sini, apa yang diminta Allah? Ya jihad. Makanya jihad itu syaratnya Allah. Nah, zaman sekarang umat Islam itu suka musuh jihad. Padahal jihad itu sebenarnya solusi. Solusi ketika apa? Ketika kita itu dijajah. Betul nggak? Nah, sekarang Palestina kan dijajah. Solusinya apa harusnya? Jihad. Lupa. Di sana kan udah pernah jihad, tapi kenapa kok nggak selesai? Nah, Islam mengatakan kalau suatu negeri diserang, dijajah, maka orang di sana harus mengangkat senjata, berjihad. Ini solusi Islam. Kalau di sana masih belum bisa menyelesaikan, apa yang dilakukan? Orang-orang di sekitar harus membantu, maksudnya di sekitar. Kalau di sekitar itu masih belum selesai, umat Islam yang lain harus membantu. Kalau masih belum selesai, yang lain juga harus membantu. Pertanyaan saya, kalau seandainya umat Islam ini mau menjalankan Islam, syariat Islam yang sesuai, ketika dijajah kan jihad. Nah, kalau orang Palestina nggak sanggup dibantu sekitarnya, misalnya Mesir membantu, Turki membantu, Arab Saudi membantu. Kalau mereka masih belum sanggup, sekitarnya lagi Yaman membantu, Iran membantu, Irak membantu. Kalau masih belum sanggup, yang lainnya membantu lagi, Pakistan membantu. Kemudian kalau enggak yang agak jauh Indonesia membantu. Pertanyaan saya, kalau kita umat Islam itu membantu Palestina, kira-kira Israel masih berani jajah? Kalau seandainya Arab Saudi membantu, seandainya Mesir membantu, seandainya Turki membantu, kira-kira Palestina
Yahudi masih berani nggak melakukan seperti itu? Ya. Nggak berani. Ya kan? Nah, berarti apa? Berarti kenapa Yahudi itu berani menjajah Palestina? Kenapa sebetulnya? Karena mereka tahu umat Islam itu nggak bakalan menerapkan syariatnya. Mereka tahu umat Islam nggak bakal membantu. Mereka tahu kalau umat Islam nggak bakal bersatu. Itu masalahnya sebetulnya. Ini sebetulnya menurut Islam menyelesaikan Palestina itu gampang sekali sebetulnya. Kalau kita mau menggunakan Islam. Tapi masalahnya apa? Kita ini nggak mau menerapkan Islam. Masalahnya di situ sebetulnya. Ya kan? Itu masalahnya sebetulnya. Jadi kita itu kehilangan persatuan sebetulnya. Kenapa kita kehilangan persatuan? Karena muncul ego jahiliyah, merasa kelompoknya beda dengan yang lain, merasa bangsanya beda dengan bangsa yang lain. Padahal dalam Islam kita semuanya itu saudara. Mau orang Arab, mau orang Afrika, mau orang Asia, mau orang kulit putih, mau kulit hitam, mau kulit kuning, semua itu satu. Yang membedakan mereka hanya ketakwaan. Itu Islam. Tapi umat Islam kan nggak mau begitu. Orang Arab merasa lebih hebat dibanding non Arab, ya kan? Orang Nusantara merasa lebih hebat dibanding non Nusantara, ya kan? Nah, sekarang ini kan kita bangga dengan kenusantaraan kita. Nah, itu sebetulnya syiar jahiliyah sebetulnya. Nah, sebetulnya yang membuat kita itu kalah itu begitu itu sebetulnya ketika syiar jahiliyah itu muncul. Dan Yahudi tahu Islam itu gak bakalan membantu temannya, karena mereka pasti mereka merasa beda dengan yang lain. Coba kalau seandainya Arab Saudi itu mau, Turki mau membantu, kalau saya Indonesia pakai jawaban Saudi membantu, Turki membantu, Mesir membantu, udah selesai. Iya kan? Nah, sekarang ini yang mau bantu kan hanya Yaman, Houthi. Itu aja mereka sudah kalah kabut. Padahal Houthi itu bukan negara, Houthi itu hanya ormas lah kita begitu. Nah, itu maksudnya di situ. Masalahnya itu kita umat Islam itu nggak mau menerapkan Islam untuk menyelesaikan masalah. Jadi Islam itu sering kita pandang sekedar agama ritual, sekedar sholat, sekedar puasa. Tapi kita nggak melihat Islam sebagai solusi kehidupan. Itu masalah kita ya. Nah, gimana nih caranya ini? Nah, ini orang mau nggak mau, caranya apa? Ya cara dakwah, memahamkan orang. Kita pahamkan Islam itu nggak sekedar ritual. Ya ritual itu bagian dari Islam, tapi bukan sekedar itu Islam itu. Islam itu ada ajaran-ajaran yang untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan kasusnya. Kasusnya apa? Ada solusinya. Ya, Islam itu penerapannya harus tepat ya, seperti obeng gitu ya, seperti kunci gitu ya. Kalau dia itu kuncinya kunci minus, ya kita harus pakai yang minus. Kalau masalahnya yang plus, ya kita pakai yang plus. Jadi dibalik. Di sini tuh plus kita pakai kunci yang minus, ya nggak bisa. Ya masalahnya lapar. Solusinya kok tidur, ya gak nyambung. Kalau lapar solusinya makan itu solusi. Lalu masalahnya capek, pak solusinya makan, ya gak pasti. Kalau capek ya solusinya tidur gitu ya. Itu solusi bagi orang yang capek. Itu misalnya Islam. Nah, dijajah solusinya kepikiran obat-obatan, itu keliru. Obat-obatan itu bagi orang yang sakit. Kalau orang yang terjajah solusinya apa? Pasukan gitu harusnya. Nah, ini kita kan sering kebalik-balik. Masalahnya apa, solusinya apa? Ya itu kira-kira ya. Jadi betul Naqis itu sebetulnya masjid yang Allah mengatakan penting untuk dikunjungi. Tapi sekarang sedang terjajah ya, berarti seakan-akan Allah itu menyuruh kita untuk membebaskan Palestina.
Dan Palestina itu nggak akan bisa dibebaskan kalau kita umat Islam nggak bersatu. Dan umat Islam nggak akan bersatu kalau kita masih ada mindset permusuhan di otak kita, di benak kita. Jadi segala solusinya itu ya memang harus ini, ya merangkul umat Islam dan menyadarkan kalau kita itu adalah umatan wahidah. Dan kita itu saat itu begitu mudah tukaran gitu. Gue isinya ini bintang-bintangan, salah-salah, musuh-musuhan, gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah itu harus kita buang. Ya bahwa kita boleh berbeda pendapat itu kan manusiawi, tapi kita adalah umatan wahidah. Dan kalau ada saudara kita yang sakit, ya mestinya kita juga merasa sakit. Ya kita, ya ini masalah mindset itu yang perlu kita lakukan. Itu mungkin yang pertama. Ya. Terus yang kedua tadi apa ya, saya lupa ya. Sakit itu ujian apa? Apa? Kalau orang sakit itu ujian. Oh, itu ujian. Jadi begini. Jadi memang Allah itu kan selalu memberikan ujian kepada manusia. Nah, ujian itu namanya macam-macam ya, bisa namanya bisa fitnah. Namanya bisa bala, itu kan ujian. Tapi maksudnya sama. Nah, ujian itu adalah dalam rangka untuk mengangkat derajat manusia. Makanya sebetulnya setiap manusia itu diuji oleh Allah. Dan ujian manusia itu kan masing-masing. Makanya saya sering bilang, orang kalau sakit dia diuji oleh Allah. Ujiannya berupa sakit. Nah kalau orang sehat gimana? Orang sehat juga diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Berupa sehat. Di sakit itu ujian, sehat juga ujian. Orang yang punya duit banyak itu ujian. Yang nggak punya duit juga ujian. Yang punya duit cukup itu juga ujian. Jadi sebetulnya setiap detik itu ujian kehidupan. Makanya Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi kami uji manusia dengan keburukan dan dengan kebaikan. Nah kadang-kadang orang itu diuji keburukan itu malah lolos. Diuji gak punya uang malah lolos, malah rajin ke masjid. Jadi kadang-kadang ujian itu berupa kebaikan malah gak lolos. Ketika belum punya uang dengan istrinya itu sayang sekali. Begitu duitnya banyak, akhirnya malah cari yang lain. Ujian kan sebetulnya, ujian. Jadi banyak orang ketika diuji sehat itu lolos, begitu diuji sakit nggak lolos. Dan sebaliknya diuji sakit lolos, diuji sehat nggak lolos. Makanya sebetulnya setiap yang kita lalui itu ujian. Jadi rakyat diuji Allah dengan pemimpinnya, pemimpin diuji Allah dengan rakyatnya. Suami diuji Allah dengan istrinya, tapi juga sebaliknya, istri diuji Allah dengan suaminya. Anak diuji Allah dengan orang tuanya, orang tua diuji Allah dengan anaknya. Jadi setiap kita ujian bagi yang lain. Nah, makanya orang hidup ini sudah menjalani ujian. Terus kenikmatan itu di mana? Kebahagiaan itu di mana? Kenikmatan itu justru muncul di sela-sela ujian tadi. Makanya jenengan itu kan nggak punya duit deh, itu ujian. Akhirnya kan jenengan kerja. Nah, ketika jenengan kerja, nah disitulah jenengan dapat kenikmatan. Ketika terima uang, dapat kenikmatan. Ngobrol dengan orang, dapat kenikmatan. Disemarahi orang, dapat kenikmatan. Jadi kenikmatan itu ya di sela-sela menyelesaikan ujian ini. Misalnya, ada anak muda pengen ke gunung. Ke gunung itu gampang atau susah? Susah, berat, ujiannya berat, ya kan? Terus kalau gitu ke gunung tuh nikmatnya di mana sih? Itu berat. Nah, justru beratnya itu yang nikmat. Makanya bagi orang-orang anak muda yang suka tantangan, nikmat itu yang di beratnya itu. Jadi ketika naik, ketika menyusuri turunan yang curam, itu nikmatnya di situ. Jadi ketika menyelesaikan masalah itu kenikmatan. Betul nggak? Nah, aku sih malas, mendingan aku turun lain. Nah, turun itu juga ujian juga.
Ya kan? Jadi kan misalnya kalau dapat uang, itu ujian. Capek loh, ngitung duit itu capek loh. Coba, lebih enak tidur atau ngitung duit? Enak ngitung duit. Enak tidur atau enak ngitung duit? Sebetulnya enak tidur lah ya. Kita duit capek sebetulnya, tapi capeknya itu ya nikmat gitu. Nah, maka kenikmatan itu muncul ketika menyelesaikan masalah. Nyun sewu, suami istri ketika sedang berhubungan bercinta itu capek nggak? Nggak capek, tapi nikmatnya dicapeknya itu sebetulnya. Nah, betul. Jadi kan makan, kan desem itu kan ini kan pedes kan, tapi nikmatnya itu ya di pedesnya itu. Gitu. Itulah kehidupan. Jadi ini itu kehidupan begitu, itu kenikmatan di situ. Nah, kalau bahagia itu di mana? Bahagia itu bukan ketika gak ada masalah. Bahagia itu apa? Bahagia itu ketika kita itu ridho dengan pemberian Allah. Itu bahagia. Betul, itu orang bahagia itu. Makanya orang miskin itu bisa bahagia. Betul nggak? Alhamdulillah, saya itu miskin, sehingga saya itu tidak banyak masalah, tidak didatangi orang yang begitu kan. Itu semua itu ujian sebetulnya. Nah, ketika orang itu ridho dengan apa yang ada, itulah yang namanya bahagia. Jadi bahagia itu bukan terletak pada apa yang terjadi, tapi bahagia itu terletak pada respon, ridhokan dengan apa yang terjadi. Jadi semua itu ujian sebetulnya. Jadi kita hidup ini menjalani mata rantai ujian. Nah, kapan ujian selesai? Mati. Mati. Makanya kalau jenengan nggak pengen mengalami ujian lagi, ya mati saja. Betul. Gitu. Makanya orang yang masih hidup itu belum selesai ujiannya. Makanya saya sering bilang, makanya kalau kita masih hidup jangan sombong. Kenapa? Karena kita masih menjalani ujian. Bisa jadi semester ini kita dapat A, tapi nggak tahu bisa jadi semester depan kita dapat E, ya kan? Gitu. Makanya selama kita masih hidup, ini kita masih ujian. Jangan sombong dulu. Makanya nanti kalau mau sombong, nanti kalau sudah mati, ya silakan sombong nanti. Karena ujiannya sudah selesai. Kalau masih hidup ya masih ujian. Dan sebetulnya ujian kalau kita itu semakin tinggi derajat kita, ujiannya akan semakin berat. Gitu. Makanya saya sering bilang, ujian SD itu beda dengan ujian SMP. Ujian SMP beda dengan ujian SMA. Ujian SMA beda dengan ujian kuliah. Gak mungkin anak SD dikasih ujian SMA. Juga gak mungkin anak SMA dikasih ujian SD. Ya gak? Ujian itu disesuaikan dengan kondisinya. Gitu. Makanya intinya apa? Nikmati saja apa yang saat ini diujikan Allah kepada kita. Dan kalau kita puji orang, jangan berlebihan. Kalau orang itu masih hidup. Nah, kalau orang itu sudah mati dalam kondisi husnul khotimah, silakan dipuji yang agak lebih gitu ya. Kalau masih hidup jangan. Kenapa? Karena kita nggak tahu besok itu akan ada apa. Banyak orang yang hari ini kita kenal baik-baik saja, besok ternyata kan tampak ketidakbaikannya, ya kan? Dan kalau kita ada orang yang nggak baik, jangan dihina berlebihan. Kenapa? Karena nggak tahu besok itu mereka akan tobat dan bisa jadi mereka akan jauh lebih dekat kepada Allah dibanding kita. Jadi intinya hidup itu ya dijalani saja, dinikmati dan berproseslah dengan sewajarnya. Itulah kenikmatan hidup itu ya di situ itu. Ya capeknya kita, keselnya kita, panasnya, pedesnya, kecutnya, itulah kenikmatan hidup itu. Coba kalau hidup gak ada apa-apa, boring kita ini, betul gak? Orang apa-apa, memang kabeh ono, malah enak, betul gak? Jenengan itu kalau apa yang diinginkan ada, malah gak enak. Enak itu apa? Ya kalau kadang-kadang gak ada. Kalau mencarinya itu butuh berdarah-darah.
seafood itu loh, rasanya nggak enak gitu, betul ya? Makanya nikmati saja hidup ini. Hidup ini sebetulnya adalah ujian. Dan ujian itu terus kita semua ini katanya tidak ujian, semuanya menjalani ujian. Semuanya, saya jenengan semuanya ujian. Nah, dan kita selesai ujian ya nanti kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kira begitu ya. Dan yang terakhir apa tadi? Ya, jadi begini. Jadi zaman dulu itu kan beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu setiap negeri-negeri itu ada benteng-benteng. Kayak di Madinah itu ada benteng. Bahkan orang-orang Yahudi yang di Makkah, yang di Madinah di zaman Rasul. Orang Yahudi itu kan ada 4 bani yang di Madinah, yaitu Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, sama Bani satu lagi. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, ada 4-nya. Nah, masing-masing orang Yahudi yang di Madinah itu punya benteng sendiri. Jadi ada kuncinya. Ya, zaman dulu itu kayak begitu. Di setiap ada peradaban besar itu ada gunung-gunung, nanti yang pintu masuknya itu ada bentengnya biasanya. Nah, bentengnya itu ada kunci biasanya. Zaman dulu kayak gitu. Nah, zaman sekarang. Nah, kalau zaman sekarang pintunya itu ya bandara atau pelabuhan kalau zaman sekarang ya. Ya kan? Nah, di pelabuhan, di bandara itu nanti ada imigrasi. Ya, semua orang yang pindah dari satu tempat itu nanti dicek di situ, dicek semua ini. Kalau zaman dulu memang ada pintu-pintu fisikal ya kayak gitu. Jadi memang agak beda dulu dengan sekarang. Ya kan begitu ya. Kalau di zaman Nabi itu ada benteng yang paling kuat namanya benteng Konstantinopel gitu, kenal gitu. Ya kira-kira begitu, semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Innahu wassalam.